Papa mau datang, mau jemput Afi. Minta izin dulu dong dari mama. Kasihan mama ditinggal. Ada mungkin kakak-kakaknya semua takut. Dia pamitan sama ayahnya. Bila ku mati, kau juga mati. Walau tak ada cinta, sehidup semati. Seksi identik dengan tubuh yang sensual dan penampilan yang minim. Padahal lebih dari itu, keseksian seorang wanita yang bermakna luas bisa jadi terpancar dari kepribadian yang menarik dan gaya bicara yang memikat. Kalau gambar Sophie Navita yang ini benar-benar seksi dalam arti harafiah. Hanya berbalut pakaian minim, istri Pongki Jikustik itu berpose di sebuah majalah asing khusus pria terbitan Indonesia. Gambar ini tidak hanya dipersembahkan Sophie untuk sang pria, Pongki Jikustik, tapi siapa saja bisa menatapnya puas hanya dengan memiliki majalah tersebut. Sebenarnya apa yang membuat Sophie rela mempertontonkan keindahan tubuhnya lewat majalah tersebut? Saya tuh jujur orang yang sebenarnya jarang banget pemotretan gitu. Jadi ketika tawaran itu datang kebetulan yang ada di majalah tersebut juga teman saya gitu ya, Richard gitu dan saya sempat tanya sama suami saya gimana nih, terus pas kita lihat di rubrik itu ternyata mereka nggak sembarang nawar orang untuk foto di situ. Kenapa dia dipilih? Karena kita ngeliat ada potensi dari dia gitu loh. Kita ada beberapa kali kan pernah kita foto juga seorang istri ya gitu loh. Kita menunjukin aja gitu loh. Kalau seksi ini nggak hanya single tapi dia udah berkeluarga juga dia bisa seksi gitu segala macam. Jadi ya karena juga dia seseorang ya. Semata-mata demi keindahan. Mungkin itu juga yang terlintas dalam benak Karenina saat berpose sensual di majalah terbitan yang sama dengan Sophie. Yang jelas tidak ada maksud untuk mengeksploitasi keindahan tubuh. Buat saya nggak pernah lihat seksi dari fisik. Buat saya seksi itu semuanya dari otak. Ketika saya melihat seorang pria seksi, saya melihat cara dia berpikir, cara dia mengambil keputusan. Nah, itulah kelebihan FHM gitu. Kita bisa membuat seseorang nggak seksi menjadi seksi, yang seksi bertambah seksi. Kan itu aja. Sejujur-jujurnya ia mengaku canggung saat harus berpose dengan pakaian terbuka, mengingat ini adalah pengalaman pertamanya berpose seksi. Susah karena it's not me, itu bukan saya gitu. Kalau menurut saya tuh orang yang sangat tomboy sekali kalau orang sampai mengatakan seperti Mas bilang itu seksi ya. Oke, terima kasih itu penghargaan, tapi saya kemarin cuma jadi diri saya sendiri aja gitu. Keluarga nggak protes kamu berpose sensual, So? Ketawa aja karena dia tahu istrinya agak kelaki-lakian gitu. Jadi ya udah dia ketawa-tawa aja kok kamu bisa juga gitu dan dia cukup menghargai saya untuk waktu saya bilang udah deh mas ikut aja temenin, udah jangan nanti kamu malah kaku kalau ada aku. Saya percaya bahwa saya diberkati dengan keluarga yang percaya dengan apa yang saya lakukan dari dulu juga. Puji Tuhan saya nggak pernah melakukan sesuatu yang mencoreng nama keluarga. Intinya adalah siap nggak gitu loh. Gimana dampaknya, gimana nanti pengaruhnya ke kesehari-hariannya, ke aktivitasnya. Itu aja sih. Kalau mereka keberatan kita juga nggak maksa gitu. Sophie Navita yang presenter TV tampak jauh berbeda dengan penampilan beraninya di majalah tersebut. Ibu satu putra ini biasanya selalu tampil lengkap, anggun dan penuh pesona. Karena sifat keibuannya juga, ia dinobatkan sebagai duta ASI. Hingga akhirnya ia mau berpose seksi, kabarnya Sophie mendapat tawaran honor yang cukup menggiurkan. Benar nggak sih? Enggak, saya presenter, saya tidak hidup dari pemotretan. Honor cukuplah buat mereka. Win-win solution. Ada peristiwa yang mungkin bisa menjadi pelajaran bagi pemirsa setia Kabar Kabari. Model Afi Stavia terpaksa masuk rumah sakit lagi karena kanker paru-paru yang dideritanya kambuh kembali. Hal ini tidak akan terjadi jika Afi menuruti nasihat dokter untuk tidak merokok lagi.
Belum lama merasakan nikmatnya hidup tanpa balutan selang infus, Afis Tafia kembali harus berbaring di Rumah Sakit Darmais Jakarta untuk menjalani perawatan akibat penyakit kanker paru-paru yang lagi-lagi menggerogoti tubuhnya. Akhir pekan lalu, Afis Tafia yang begitu akrab dengan aroma ruang perawatan sejak divonis menderita penyakit kanker, kembali merasakan gejala tidak sehat pada tubuhnya. Kesehatannya yang terus menurun drastis membuat ia pun tidak bisa lagi menolak ajakan sang mama untuk segera ke rumah sakit. Saya bilang ke rumah sakit. Dia bilang enggak mau. Akhirnya kok makin sakit. Dia batuk, dadanya sakit. Paru-parunya makin. Ini saya paksa baru sini. Profesor bilang, loh ini udah parah. Paru-parunya gitu. Dokter paru-paru juga datang, Dokter Edi. Nah sudah gitu ya dia sakit terus, dia nangis gitu. Serangan penyakit dirasakan Afi datang begitu mendadak. Ia bahkan tidak bisa menduga-duga apa yang menjadi pemicu hingga kondisi tubuhnya yang masih dalam perawatan jalan itu tiba-tiba melemah. Aku udah hampir sebulan lebih memang nggak ngerasa. Mulai keluar dari rumah sakit sini, aku kan 3 kali masuk rumah sakit sini. Aku nggak ngerokok sama sekali. Aku takut, habis paru-paruku gawat. Aku sedih. Belakangan baru diketahui, selain mengidap kanker paru-paru, hasil pemeriksaan juga menunjukkan adanya gejala penyakit gula dalam tubuh Afi. Di depan rumah dulu kan jalannya jelek, jatuh situ. Nah jadi luka. Katanya sekarang udah diperiksa dia ada gula. Melihat tubuh lemah Afi yang diserang penyakit bertubi-tubi, Mami Marina sang bunda tak habis-habisnya berhenti berdoa sambil terus berusaha agar Afi segera sembuh. Salah satu upaya yang akan ditempuh sang bunda adalah mencoba pengobatan alternatif di samping pengobatan medis. Memang ada yang menyuruh saya dari gereja Katolik, dari itu ke puncak di kebun bunga. Ada suster yang tinggal di gunung. Upaya Mami Marina untuk membantu kesembuhan Afi sekeras niatnya untuk menjaga buah hatinya setelah sehat nanti. Satu yang membuat kekerasan hatinya sedikit melunak, manakala Afi mulai membicarakan sang papa yang telah lama menutup mata. Tapi saben kok dia sakit, papanya mesti ada di kaki dia. Duduk. Dia pernah saya ngomong, Pak, papa mau datang, mau jemput Afi. Minta izin dulu dong dari mama. Kasihan mama ditinggal. Ada mungkin kakak-kakaknya semua takut. Dia pamitan sama ayahnya. Bila ku mati, kau juga mati. Walau tak ada cinta, sehidup semati. Pemirsa, tak ada kabar yang tak kami kabar-kabari. Berikut pilihan kabar yang kami hadirkan khusus untuk menemani Anda di sore hari ini. Muda usia tak jadi persoalan. Jika keinginan untuk menjadi ibu telah hinggap, tanpa menikah pun Anya Dwinov bisa menyalurkan keinginan itu lewat seorang anak kecil berusia 2 tahun bernama Indra. Begitu eratnya Anya dan Indra sampai-sampai ia dikabarkan telah mengadopsi Indra untuk dijadikan anaknya sendiri. Padahal Indra bukanlah orang asing buat Anya. Bukan juga anak kecil yang ia adopsi secara resmi hingga bisa dengan bebas berada di rumahnya kapan saja. Sebenarnya kalau bilang aku mengangkat anak sih nggak bener juga ya. Cuman memang, aku punya sepupu, jatuhnya dia masih sepupu aku. Cuman karena perbedaan usia yang begitu jauh, dia sekarang baru 2 tahun 3 bulan kurang lebih umurnya. Dan kebetulan deket banget sama aku, sama mamaku.
Hubungan kekerabatan itulah yang membuat Anya dan Indra begitu akrab. Lebih dari itu, segala sifat lucu Indra yang mengena di hati Anya membuat kasih sayang Anya kepada teman mungilnya itu melebihi kasih sayang seorang sepupu. Nah awal tuh yang masih yang ada batasan yang ngerasa aku tuh canggung gitu loh mainnya tuh yang gimana ya anak kecil, gimana cara membaca anak kecil, moodnya anak kecil. Kok lama-lama nih Indra enak juga nih jadi anak nih. Melihat perhatian dan kasih sayang lengkap yang Anya berikan kepada Indra, sepertinya kamu juga sudah siap untuk segera punya momongan nih. Kalau ditanya kenapa ya gue juga bingung ya. Maksudnya dari segi usia gue 23. 23 udah batas punya anak belum sih? Udah ya? Ada sih nyokap gue waktu umur 21 aja udah punya kakak gue. Pemirsa, tidak terasa 30 menit telah berlalu dan kebersamaan kita berakhir sampai di sini. Saya Farisa Kamelia beserta seluruh kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa saksikan terus Kabar Kabari setiap hari Senin, Kamis, dan Minggu pukul 4 sore hanya di stasiun kebanggaan milik kita bersama, RCTI, selalu di hati, selalu dinanti.